wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, para penguji uji kompetensi dosen, rekan sejawat yang menyaksikan video pembelajaran saya. Perkenalkan, saya Irma Datus Solehah, SPD MPD, dosen Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran mata kuliah akuntansi syariah dengan bobot 2 SKS yang dilaksanakan pada semester 6 sebagai syarat dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT. Materi perkuliahan yang akan saya bawakan yaitu pertemuan ke-6 akuntansi akad murabahah dengan pendekatan studi kasus petani jeruk di Jember melalui simulasi bermain peran atau role playing. Perlu saya sampaikan bahwa perkuliahan ini disusun berdasarkan RPS yang mengacu pada pendekatan OBE atau Outcome Based Education. Artinya, seluruh proses pembelajaran dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang telah ditetapkan secara terukur. Pada perkuliahan ini, terdapat 2 CPL yang dibebankan. Pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep ilmu ekonomi dan ilmu pengetahuan yang relevan dengan ilmu sosial serta perkembangan ilmu ekonomi. Kedua, mahasiswa mampu melaksanakan prinsip ilmu ekonomi dengan ilmu sosial yang relevan guna menyelesaikan permasalahan. Kedua capaian ini menjadi fondasi utama dalam setiap pertemuan, termasuk pertemuan ke-6. Mahasiswa tidak hanya diajak memahami teori, tetapi juga menganalisis dan mempraktikkan transaksi ekonomi syariah secara langsung. Dalam video pembelajaran kali ini, saya telah menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Saya sampaikan pula bahwa penilaian dalam mata kuliah ini dirancang secara komprehensif dan proporsional, terdiri dari 4 komponen utama. Pertama, tugas, observasi, diskusi dan penugasan dengan bobot 15%. Kedua, diskusi dan presentasi dengan bobot 30%. 3, UTS dengan bobot 25%. Dan 4, UAS dengan bobot 30%. Dengan komposisi ini, penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kognitif melalui ujian, tapi juga pada keterampilan proses, sikap, dan partisipasi aktif mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Di akhir sesi, mahasiswa diajak melakukan refleksi menggunakan model 4F, Fact, Feeling, Finding, and Future. Mereka juga mengikuti kuis singkat sebagai bentuk asesmen formatif. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan siang hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Selesai? Sudah mengisi presensi semuanya? Jangan lupa isi presensi di SFS masing-masing ya, System for Student. Sudah? Terima kasih. Silakan perhatikan ke depan. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan untuk akuntansi syariah pada pertemuan ke-6, yaitu akuntansi akad murabahah, khususnya pada alat pembelian alat pertanian, studi kasus di pertanian petani jeruk Semboro Jember. Baik, sudah ingat minggu lalu kita sudah pernah mempelajari apa saja?
saya Ibu. Oke. Minggu lalu kita mempelajari tentang penghimpunan dana. Di penghimpunan dana ada beberapa akad, yaitu akad wadiah, akad mudharabah, dan akad musyarakah. Terima kasih. Izin menambahkan Ibu, di minggu kemarin kita juga mempelajari terkait materi penyaluran dana. Salah satunya itu ada akad jual beli yang contohnya murabah. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dua teman-teman dua teman-teman tadi sudah membantu overview kita. Minggu lalu kita sudah pernah membahas tentang penghimpunan dana dan penyaluran dana. Hari ini akan kita bahas lebih lanjut materi tentang penyaluran dana. Salah satunya adalah akad jual beli, yaitu akad murabah. Wilma sampaikan dulu, di sini adalah konsep pembiayaan murabah secara sederhana, bahwa akad murabah adalah transaksi jual beli dengan margin keuntungan secara transparan. Di sini ada contohnya, misalnya ada nasabah yang memilih barang dan mengajukan pembiayaan. Misalnya Pak Budi ingin membeli mobil impian, dia mengajukan pembiayaan permohonan ke bank syariah. Berikutnya pihak kedua adalah bank membeli barang dari penjual, yaitu bank syariah membeli mobil secara tunai misalnya dari dealer seharga 100 juta rupiah. Yang ketiga berikutnya, bank syariah akan melakukan penjualan kepada nasabah dengan skema murabah. Bank menjual mobil kepada Pak Budi dengan margin keuntungan, Pak Budi membayar secara angsuran kepada bank syariah. Kira-kira begitu overview untuk konsep akuntansi murabah. Ada pertanyaan? Ya, ada. Baik, hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita harus memahami akad murabahnya dulu. Pertama tadi konsep dan transparansi harga. Kemudian Anda diharuskan untuk bisa menghitung margin keuntungan. Kemudian Anda juga harus bisa mencatat jurnal untuk transaksi akuntansi akad murabah. Oke, next. Di sini akan Wilma sajikan sebuah permainan atau simulasi bermain peran atau role playing supaya Anda lebih mudah untuk memahami alur dan pencatatan transaksi akad murabah. Cara permainannya, nih, nanti kita akan bagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok 1 yaitu sebagai petani dan kelompok 2 sebagai lembaga keuangan syariah. Baik, Wilma akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok besar. Saya hitung ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Kelompok 1 silakan berkumpul dengan 1, 2 silakan berkumpul dengan 2. Oke, sudah bersama dengan kelompoknya masing-masing? Oke, selanjutnya akan saya bacakan pembagian perannya. Kelompok 1, Anda akan berperan sebagai seorang petani jeruk, ya kan? Kelompok 2, Anda akan berperan sebagai lembaga keuangan syariah. Baik. Di sini fase yang pertama yaitu fase petani memilih produk yang dibutuhkan. Bu Irma butuh 1 volunteer dari kelompok 1. Siapa? Baik. Anda boleh memilih mana produk yang akan Anda ajukan ke pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Silakan. Di sini ada 2 produk ya. Ada produk yang pertama adalah traktor dan produk yang kedua adalah pupuk. Silakan ditentukan bersama dengan teman kelompok Anda. Oke, sudah dipilih? Baik. Fase yang kedua yaitu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah akan menentukan kira-kira tipe mana barang yang akan dipilih nanti oleh si petani. Anda sudah punya alternatif harga pokok pembelian beserta marginnya ya. Di sini ada untuk traktor dan di sini ada untuk pupuk. Sudah paham? Baik. Fase yang ketiga
adalah fase negosiasi. Silakan satu orang dari kelompok 1 dan satu orang dari kelompok 2. Anda harus menyepakati kira-kira barang mana yang akan Anda ajukan untuk pembiayaan. Silakan. Baik, kami dari kelompok tani, barang yang kami ajukan yaitu sebuah traktor. Oke. Baik, kami dari kelompok 2 yaitu berperan sebagai FKS. Di sini kami menyediakan 2 tipe dari traktor yang ingin kelompok tani beli, yaitu tipe A dan juga tipe B. Kira-kira dari kelompok tani ingin membeli yang mana? Baik, kami memilih untuk di tipe A. Tipe A dengan harga perolehan 25 juta. Kenapa? Karena budget yang kami miliki hanya 30 juta. Kira-kira disepakati kalau dia 25 juta, marginnya mau Anda tentukan berapa persen? Baik, kalau begitu Bapak sudah menentukan pilihan yaitu tipe A dengan margin yaitu 20%, yang dimana harganya menjadi 30 juta. Baik, izinkan kami untuk menawar yaitu di tipe A dengan margin 10%. Ditawar 10% boleh nggak kira-kira? Oke. Baik, terima kasih atas masukannya Bapak. Namun margin 20% ini merupakan kesepakatan dari pembiayaan kami dan sudah mempertimbangkan biaya operasional dan juga keuntungan yang wajar bagi kami. Jadi kami akan tetap menawarkan traktor tipe A dengan harga jual 30 juta. Traktor tipe A dengan margin keuntungan 20%. Apakah Anda menyepakati itu? Oke, kalau kedua belah pihak sepakat, silakan dilakukan akad dengan bersalamat kedua belah pihak. Berarti ini tanda bahwa pembiayaan akan disetujui ya. Petani bersedia untuk mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah bersedia untuk membiayai pembelian traktor oleh petani. Tepuk tangan untuk itu. Oke. Setelah Anda negosiasi, fase yang berikutnya adalah fase pencatatan. Silakan dicatat masing-masing. Kelompok 1 silakan mencatat pencatatan untuk petani. Di sini jurnal yang harus ditulis oleh petani seperti apa. Kelompok 2 sebagai pihak LKS harus mencatat jurnal yang harus dicatat oleh LKS. Selanjutnya akan kita presentasikan di fase yang kelima. Silakan waktu Anda 2 menit. Ada kesulitan? Tidak ada. Sudah? Oke. Sudah semua? Sudah semua. Baik, kita memasuki fase yang berikutnya yaitu fase presentasi dan diskusi. Silakan masing-masing satu kelompok aja ya yang akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang sudah Anda buat bersama dengan kelompoknya. Oke? Kita mulai dulu dari pencatatan sebagai petani. Silakan volunteernya maju ke depan. Baik, di sini yaitu pada jurnal pembeli ada aset di debit dengan jumlah 30 juta rupiah. Kemudian pada kredit itu ada kas dengan jumlah 30 juta rupiah.
Oke, kita periksa dulu ya tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Untuk transaksi pencatatan sebagai petani di sini karena dia ingin membeli aset, maka asetnya bertambah. Dalam hal ini aset bertambah di debit atau bisa ditulis aset dalam kurung adalah traktor. Oke, karena asetnya adalah berupa traktor harga perolehan ditambah dengan margin tadi ya 30 juta. Kemudian karena dia membeli aset berarti yang berkurang adalah kasnya yaitu 30 juta. Sudah benar? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan pencatatan untuk kelompok 2 sebagai pihak LKS. Oke, silakan duduk. Kita periksa dulu ya untuk transaksi jurnal yang dicatat kelompok 2. Karena kelompok 2 pihak LKS adalah pihak penjual, dia tidak lagi pembeli, berarti dia yang menjual. Karena dia menjual berarti dia mendapatkan kas sebesar 30 juta ini dari petani ya. Kas dari transaksi penjualan sehingga kreditnya adalah penjualan 30 juta. Oke, berikutnya jurnal yang kedua adalah HPP yaitu harga perolehan. Tadi yang disepakati harga perolehan untuk traktor tipe A yaitu 25 juta. Persediaannya berkurang yaitu 25 juta. Clear? Ada pertanyaan? Tidak. Untuk dua kelompok. Oke, dengan begitu sudah selesai kasus kita bahas hari ini ya. Baik, karena sudah ada di fase yang kelima, berikutnya akan kita masuk ke fase refleksi. Kira-kira apa yang sudah Anda lakukan pada proses pembelajaran ini? Siapa yang akan mau menjawab? Saya Bu, simulasi negosiasi. Oke, good job. Tepuk tangan untuk kita. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ibu, alhamdulillah lebih paham dan hasil ini. Tepuk tangan untuk kita. Oke, apa pembelajaran penting yang Anda pelajari hari ini? Adanya transparansi. Transparansi dan keterbukaan. Oke, tepuk tangan. Oke, terakhir, apa rencana Anda ke depan? Menerapkan ilmu ke kehidupan sehari-hari. Terima kasih, itu aja untuk refleksi untuk hari ini. Terima kasih ya. Selanjutnya ada kuis singkat, cuma ada 2 soal yang bisa silahkan menjawab dengan raise hand. Pertanyaan yang pertama, apa yang wajib disampaikan oleh penjual ketika transaksi murabah? Adanya keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan dan transparansi. Good job, tepuk tangan untuk Irfan. Pertanyaan yang kedua, jika HPP-nya 20 juta margin 15%, maka harga jualnya berapa? Saya Ibu, 23 juta. 23 juta, good job, tepuk tangan untuk ya, itu aja pertemuan kita hari ini. Kita bisa memasuki pertemuan yang berikutnya. Jangan lupa dipelajari akad akuntansi syariah yang berikutnya yaitu akad mudharabah. Silakan diakses di link MFP unex.ac.id. Terima kasih, saya kira saya cukupkan untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, dicatat amal baik oleh Allah
Subhanahu wa taala. Sebelum terakhir perkuliahan, kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Dapat dihadiri. Terima kasih untuk pertemuan yang sangat luar biasa. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian seluruh proses pembelajaran pada pertemuan ke-6 mata kuliah akuntansi syariah, materi akuntansi akad murabahah. Saya yakin bahwa melalui pendekatan ini, CPL 1 dan CPL 3 dapat tercapai. Mahasiswa tidak hanya paham teori, tapi juga terlatih menganalisis dan menerapkan prinsip ekonomi secara nyata dengan tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran dan transparansi. Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti ujian kompetensi sertifikasi dosen 2026. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.